Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Paujiah, NIM 121302070 dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas 3B, Fakultas Syariah dan Hukum. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Fauzan Ali Rosyid dan Bapak Lutfi Fahrul Rijal, SSY, MH. Baik, kita mulai saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu tentang definisi politik hukum. Dalam bahasa Belanda, politik hukum dapat didefinisikan sebagai kebijakan penetapan sebuah hukum. Menurut Padmowajono, politik hukum digambarkan sebagai harapan atau cita-cita dari sebuah hukum. Jadi, politik hukum itu merupakan aktivitas penetapan sebuah hukum yang di dalamnya dibahas konsep, asas, garis besar, dasar rencana, serta tujuan itu sendiri. 2. Ruang lingkup. Nilai dan aspirasi, perdebatan dan nilai perumusan nilai-nilai dan aspirasi. Penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum, peraturan perundang-undangan, faktor-faktor politik hukum, dan pelaksanaan politik hukum. 3. Batasan. Ruang gerak politik hukum suatu negara, politik hukum kekuasaan dan warga masyarakat, lembaga-lembaga yang berwenang. Relasi politik dan hukum. Hukum dan politik memiliki makna yang berbeda namun saling berkaitan dan saling membutuhkan. Beberapa ahli berpendapat mengenai relasi politik dan hukum. Di antaranya yang pertama, John Austin. Menurut John Austin, hukum tergantung pada siapa yang memberikan perintah mengenai kebijakan hukum. Produk hukum bergantung pada masa kepemimpinan seseorang yang memberi perintah. Yang kedua, Hans Kelsen. Pendapatnya berkaitan dengan hukum murni, yang menyatakan bahwa hukum dan politik tidak ada hubungannya. Yang ketiga, Stephen de Ory menyatakan bahwa sebuah hukum yang rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Yang keempat, Daniel Leaf, dia mengatakan bahwa hukum seolah-olah berada di bawah subordinasi politik. Politik memegang penuh kendali tentang hukum. Produk hukum tergantung pada perkembangan ideologi politik sebuah negara. Misalnya, suatu negara yang mengandung ideologi komunisme, maka produk hukum yang dihasilkannya akan sesuai dengan ideologi komunis. Sejarah politik hukum. Politik hukum sudah ada sejak lama, tepatnya pada zaman Yunani kuno. Pada masa Romawi dan Eropa, hukum sudah lama dikenal. Namun, ilmu politik hukum dapat dikatakan hal yang masih baru. Namun, sebenarnya pada sejarah sudah dikenal cukup lama. Saat abad ke-19, hukum yang sangat berkembang itu adalah hukum perdata. Seiring perkembangan zaman, dari waktu ke waktu, mulailah muncul perkembangan masyarakat, maka hukum pun ikut berkembang. Sehingga hukum bersifat dinamis dan bisa dikatakan berpindah mengikuti perkembangan zaman. Namun, untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, hukum juga harus memiliki relasi yang kuat untuk memudahkan hal tersebut. Sejarah politik hukum pun dilatar belakangi oleh adanya kegelisahan serta ketidakpuasan para teorisi dan sarjana hukum terhadap metode pendekatan atau penemuan hukum yang selama ini dipakai. Pemikiran politik hukum Islam. Sebagian ulama mendefinisikan bahwa politik hukum Islam sebagai perluasan peran penguasa untuk merealisasikan kemasalahan kemanusiaan itu sendiri yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama. 4 pandangan Ibnu Taimiyah terhadap politik. Yang pertama, kosmopolitanisme. Yang terpenting dalam pandangan ini konteks kepemimpinan dan kewarganegaraan sangat kosmopolit dengan memandang manusia sebagai individu yang merdeka terlepas dari agama, ideologi, asal negara, dan ikatan-ikatan tradisional lainnya. Yang kedua, doktrin kekhalifahan. Kepemimpinan berdasarkan syariah inilah yang merupakan konsep politik yang ia tawarkan sebagai usaha memberi solusi atas kondisi politik yang dihadapinya. Yang ketiga, institusi negara. Satu negara yang baik maka akan menciptakan hukum yang baik. Yang keempat, pemimpinan.
Kaum muslimin dalam hidup sosial perlu ada pemimpin dan diorientasikan pada stabilitas. Pertemuan 6 menjelaskan tentang sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum. Yang pertama, fakultatif, yaitu hukum yang tidak wajib ditaati dan sifatnya tidak mengikat. Yang kedua, imperatif, yaitu lawan dari fakultatif, hukum yang wajib ditaati dan sifatnya memaksa. Yang ketiga yaitu represif, yaitu hukum yang tegas demi terciptanya ketertiban umum. Temuan ketujuh yaitu menjelaskan tentang sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum. Yang pertama ada progresif, hukum yang bersifat mengedepankan aspirasi masyarakat. Karakter-karakter sifat ini yaitu mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat. Yang kedua, memihak kepada kepentingan rakyat demi kepentingan keadilan. Yang ketiga, mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan. Yang keempat, bergerak dalam proses perubahan. Yang kelima, menekankan kehidupan yang lebih baik. Yang keenam, mendorong peran publik. Yang ketujuh, membangun negara hukum yang berhati nurani. Yang kedua yaitu ada otonom, yaitu sifat hukum yang berada di pertengahan, tidak seperti progresif dan tidak juga seperti responsif. Karakter dari sifat otonom yang pertama ada keabsahan berdasarkan prosedur yang benar. Yang kedua, dibuat teliti dengan ikatan penuh. Yang ketiga, diskresi dibatasi. Yang keempat, penyerahan wewenang secara sempit sebagai pemaksaan dapat dilakukan. Partisipasi masih dibatasi prosedur yang mapan. Yang ketiga yaitu responsif, sifat hukum yang lebih menyerupai sifat hukum progresif karena sesuai dengan istilahnya responsif, yaitu menanggapi. Maka sifat hukum ini berfungsi sebagai fasilitator aspirasi masyarakat. Karakter yang pertama yaitu di bawah asas hukum dan kebijakan. Yang kedua, mewujudkan keadilan yang substansif. Yang ketiga, diskresi diperluas. Yang terakhir, menghindari pemaksaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.